Shalom saudara, kita masuk Anda bertanya kita menjawab episode 364. Puji Tuhan. Dari ibu usia 49 tahun dengan 5 anak di Kediri. Salam Pak Erastus, saya baru 1 bulan ini mengikuti Wanita Surgawi mulai episode 1 dan seterusnya. Saya merasakan apa yang Bapak khotbahkan itu juga yang saya alami dan sekarang saya merasakan Tuhan mulai berurusan dengan hati saya. Puji Tuhan. Saya ingin bertanya. 1. Soal mengampuni seperti dalam Matius 18 ayat 22. Karena sebelum saya mendengarkan ajaran Bapak, saya sudah lama setahun berdoa melepaskan pengampunan terhadap suami saya yang sudah berselingkuh. Doa saya seperti ini. Tuhan, saya melepaskan pengampunan terhadap suami. Ya, namanya dan juga wanita idaman lain itu selingkuhannya, sebut namanya. Atas apa yang telah mereka perbuat terhadap aku. Dan Tuhan Yesus, saya minta jangan paksa aku untuk hidup bersama suami saya. Apakah doa saya ini salah, Bapak? Mengingat perbuatan suami saya yang tidak bisa saya terima akal sehat saya. Karena kami sekeluarga hidup melayani pekerjaan Tuhan. Keluarga besar saya menginginkan saya untuk bercerai, tapi saya tidak melakukannya sehingga saat ini tidak dianggap dalam keluarga besar saya karena saya melakukan firman Tuhan tidak boleh bercerai. Yang pertama dulu ya. Yang pertama, kamu jangan cerai juga jangan bermaksud mempertahankan. Jadi kamu gantung. Ya, ibu gantung masalah ini. Jangan bermaksud untuk cerai, tapi juga jangan bermaksud untuk tidak cerai. Digantung saja dulu. Nah, saya mau tanya, ini Bapak pulang ke rumah atau tidak? Lalu bagaimana dengan anak-anak? Ya. Kemungkinan Bapak bertobat ini besar. Ya, dia akan kembali ke rumah. Jadi memang ditahan atau digantung dulu. Kalau sampai dia menikah secara resmi, nah itu jadi masalah. Kemungkinan cerai bisa. Atau suamimu melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan keluarga atau mengganggu hidup keluarga. Nah itu perceraian bisa dilakukan. Itu pun jika Tuhan menghendaki. Jadi jawaban saya gantung saja. Jangan tanya sampai kapan karena Tuhan akan menunjukkan waktunya. Tindakanmu sudah bagus. Mengampuni, melepaskan. Ya. Tetapi sebaiknya tidak melakukan hubungan badan dulu. Ya. 2. Untuk memberikan ketenangan hati mami saya, maka saya bekerja yang tidak untuk memberikan ketenangan hati mami saya, maka saya bekerja yang tidak pulang ke rumah, sehingga saat ini anggap pisah ranjang udah ada 2 tahunan lebih. Wah, ini rumit ya hidup kamu ya. Maka saya bekerja yang tidak pulang ke rumah. Maksudnya apa? Apabila saya sudah selesai kontrak kerja, maka saya akan kembali pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga. Oh, mungkin keluar negeri atau keluar kota ya. Tapi ini teleponnya telepon dalam negeri. Rencana saya akan tidur bersama anak saya yang paling kecil. Karena bila saya melihat muka suami saya selalu ingat perselingkuhan, setiap kata-katanya masih terekam di otak saya. Apakah boleh Bapak saya pisah ranjang untuk mempertahankan pernikahan saya sehingga jemaat melihat bahwa kami hidup baik dan bahagia karena saya tidak mau membuat nama keluarga suami saya tercemar. Ini masalahnya bukan soal kelihatan baik, ini munafik. Lebih baik begini, suami diajak bicara, harus ada orang yang bisa diajak bicara. Apakah dia masih selingkuh atau sudah tidak selingkuh? Ini masalahnya. Kalau dia sudah tidak selingkuh ya hiduplah kembali seperti suami istri. Tapi kalau dia masih selingkuh ya harus diingatkan bahwa tindakan itu bukan hanya melanggar etika, melanggar hukum. Lalu ya jangan tidur dengan suami yang masih dalam perselingkuhan. Kalau selingkuhannya punya penyakit bagaimana? Tapi kalau dia sudah bertobat, Anda harus mengampuni, melupakan, dan mulailah hidup baru. Nah, minta ada orang yang bisa menengahi. Ya, kasihan kamu, tapi Tuhan kiranya memberi kamu hikmat untuk mengatasi keadaan ini. Ini ruwet sekali.
Tapi kalau kamu terus ikut kebenaran yang saya sampaikan dan terus berdoa bersama kami, nanti Tuhan akan beri jalan keluarnya. Tuhan pasti akan tunjukkan jalan keluarnya. Tuhan pasti akan beri jalan keluarnya dalam nama Yesus Kristus. Saya berterima kasih karena rekom dari teman bisnis mengenalkan wanita surgawi, sehingga saya sekarang belajar apa yang Bapak ajarkan. Pasti kamu dapat kekuatan karena saya sering khotbah khusus untuk wanita-wanita yang menderita seperti kamu ini. Saya mau beritahu kau masih punya teman-teman yang baik. Paling tidak kau punya gembala kecil Erastus Sabtono. Saya mendoakan kamu, Tuhan tolong ibu ini. Amin. Ya. Kamu udah cukup umur ya, hampir 50 tahun usiamu ya. Dari wanita usia 25 tahun ya. Ini bukan dari Gereja Rehoboth di Jakarta. Salam Om Eras, I am a girl from broken home family background. Seorang papa yang sangat kasar serta bengis tanpa ada mama. Saya sempat beberapa kali hampir dibunuh oleh ayah saya. Wah. Pernah juga dilecehkan oleh guru pria ketika SMP. Wow. Aduh, kok sedih ya. Saya sempat beberapa kali hampir dibunuh oleh ayah saya. Pernah saya dilecehkan oleh guru pria ketika SMP. Saya jadi sangat membenci pria, Om. Saya terikat dengan hubungan sesama jenis dari 19 tahun. Saya terikat dengan hubungan sama jenis dari 19 tahun. Sampai sekarang dengan satu orang yang satu tim pelayanan mimbar. Sudah 3 kali ikut pelepasan. Dulu saya rajin pelayanan dan gereja sempat jatuh dan bangkit beberapa kali. 4 tahun lalu hubungan kami ketahuan oleh tim pendoa gereja. Saya lewat penglihatan mimpi dan hubungan kami langsung diberitahu ke orang tua pasangan saya. Padahal ketika meminta kami mereka berjanji akan diam. Nggak boleh begini nih konselor. Ya. Buka rahasia lalu dibongkar. Nggak boleh, ini konselor yang buruk ini. Akhirnya saya dibenci oleh mamanya. Saya sempat keluar gereja selama setahun. Kami berdua sangat kecewa. Sudah tidak percaya lagi untuk bercerita ke tim gereja saya lagi. Karena hal ini adalah hal yang sangat memalukan. Karena hubungan kami ketahuan, kami putus selama 2 tahun karena dia dengan wanita lain. Tahun 2021 kami kembali dekat lagi ketika dia putus. Puji Tuhan sekarang mamanya sudah mau ketemu saya, tapi masih tidak terima saya seperti dulu lagi. Kami backstreet, Om. Orang gereja saya tahunya kami berdua sudah bertobat dan pasangan saya juga pelayanan sebagai WL. Tapi sebenarnya kami masih melakukan hubungan terlarang. Sekarang saya bergumul dengan dosa ini sendiri, menyembunyikannya dan mencari Tuhan. Saya sering mendengarkan firman, berusaha menghilangkan pikiran kotor, mengikuti doa pagi Om Eras, membaca firman. Saya pernah juga ikut seminar LGBT dan Om Eras tumpang tangan di saya. Wow. Oh. Saya pernah juga ikut seminar LGBT dan Om Eras tumpang tangan di saya. Saya sangat paham ini dosa, namun ketika dorongan seks tersebut muncul, saya seperti tidak berdaya dan kembali lagi melakukannya sampai akhir Desember 2001 kemarin. Pada awal tahun ketika doa puasa dimulai, hubungan kami renggang. Sudah beberapa hari dia tidak mau menghubungi saya karena pasangan saya mengaku ingin mencari Tuhan. Saya ingin bersama-sama dia selalu, Om, tapi saya tahu ini salah. Maaf kalau panjang, Om. Oke, saya mengerti perasaanmu ya. Kamu berkeadaan seperti ini karena masa lalu ya. Saya prihatin sekali ya. Saya prihatin sekali. Sebenarnya kamu membutuhkan membutuhkan seorang konselor ya. Konselor wanita tentunya. Tapi saya tidak tahu apa kamu bersedia atau tidak, kamu takut kalau nanti dibongkar rahasianya. Ya. Saya sangat peduli dengan keadaanmu karena saya juga punya anak gadis. Saya nggak bisa bayangkan kalau punya anak seperti kamu, tapi anggaplah saya orang tuamu. Ya. Saya berdoa untuk kamu, Tuhan menolong kamu ya bisa keluar dari keadaan ini.
Kamu harus berjuang terus. Yang penting kamu punya tekad untuk berubah. Setiap kali salah kau minta ampun. Ikuti doa pagi, doa malam dengan Om Eras. Dengarkan khotbahnya Om Eras. Dan satu kali kalau kamu bisa ketemu saya, kamu akan saya lepaskan, saya doakan. Ya, oke. Tuhan memberkati kamu sayang. Ya, ingat kamu tidak sendiri. Kamu masih punya Pak Eras, ya Om Eras. Ya, oke. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, ibu dari 2 anak. Ya, Salam Pak Eras, anak saya yang bungsu dia berkebutuhan khusus. Sementara keuangan saya tidak cukup untuk biaya terapi anak saya karena saya hanya seorang penjahit di pedesaan yang terpencil. Sementara suami saya sudah menikah dengan wanita lain. Pak, bantu saya dalam doa agar dia sebut seorang nama ya, bisa pulih dan seperti teman seusianya. Oh, ini anak kamu. Umur anak saya bulan depan 11 tahun tapi belum kenal huruf dan angka, merespon juga masih lambat. Terima kasih Pak Pendeta. Satu hal yang saya mau katakan kepada kamu. Kamu disayang Tuhan. Saya terharu membaca ini. Kamu disayang Tuhan. Ya, kamu disayang Tuhan. Kamu ikut khotbah saya terus, doa bersama dengan saya. Ya. Kalau kamu bersama dengan saya suatu kali berdoa, saya akan doakan anakmu dan sekarang saya akan doakan anakmu. Elohim Yahweh, Bapa di surga, pulihkan anak ini. Umur 11 tahun, masih mengalami keterlambatan dan sejak saya berdoa ini, Elohim Yahweh Bapa, dia diubahkan. Aku minta agar anak ini diubahkan. Dalam nama Yesus Kristus. Anak ini dipulihkan Tuhan. Sehat sempurna seperti anak-anak lain yang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibu surati saya, kalau anak ibu mengalami perubahan sejak saya doakan ini. Pria usia 30 tahun sudah menikah. Salam Om Erasto, saya mau tanya lagi Om. Mama saya sudah berumur 50 tahunan. Saya sudah curiga setiap saya ke rumahnya untuk mengunjungi, mama selalu cerita ada orang yang masukin rumahnya untuk mau malingin barang-barangnya. Padahal tidak ada barang yang hilang. Sudah pasang gembok, pindah rumah pun masih cerita begitu. Sampai pindah rumah yang ada penjaganya pun malah penjaganya dicurigai. Saya curiganya mama saya ada sakit mental Om. Apakah bisa disebut begitu? Saya yang kurang tahu. Bagaimana ya Om menghadapi mama saya yang punya pemikiran seperti itu? Terus selain didoakan juga, saya bingung saya mau bawa ke psikolog. Juga bingung bagaimana dan kemana. Apakah ini sakit mental atau bagaimana ya Om? Mama saya tinggal sendirian sekarang karena saya sudah menikah dari 5 tahun yang lalu. Terima kasih Om atas jawabannya. Mamamu tidak boleh tinggal sendiri. Kamu harus menemani dia ikut bersama kamu atau kamu tinggal di rumah mama dengan pasanganmu. Ya. Ini mama sakit jiwa. Pasti ada semacam psikosofrenia atau psikopat atau apa sejenisnya. Coba tanya kepada psikiater atau psikolog mengenai gejala-gejala orang seperti ini. Ya. Lalu saya mau tanya, mamamu minum obat-obat depresan enggak? Mamamu memakai narkoba enggak? Nah, saya tidak tahu, tapi coba kamu periksa mamamu minum obat apa. Ya, apakah juga mengkonsumsi narkoba misalnya. Tapi ini kalau, maksud saya kalau mamamu memang tidak narkoba, tidak ada latar belakang narkoba, ini bisa sakit mental. Jelas sakit mental. Sebaiknya kamu tinggal dengan mamamu atau sebaiknya dia tinggal dengan kamu atau kamu dengan mamamu. Kamu harus jagai. Kamu harus jagai mamamu karena kamu anak laki-laki. Ini mamamu sendiri ya. Dia punya anak enggak ya yang tinggal serumah dengan dia ini.
Mama saya tinggal sendirian sekarang karena saya sudah menikah. Berarti kamu mungkin anak tunggal ya? Mungkin. Sebaiknya kamu tinggal di rumah mama atau mama tinggal di rumah kamu. Itu. Kelima. Salam Pak Eras, saya seorang wanita yang sudah menikah dan dikaruniai 3 orang putri. Pak, sudah 2 tahun ini saya sekeluarga merasa jenuh atas kehadiran mertua saya. Kalau sakit pasti datang ke rumah kami, padahal suami saya punya 5 saudara. Tapi mertua saya bilang mereka semua sibuk. Tapi yang saya dan anak-anak bahkan suami saya tidak suka mertua saya ini. Ya. Kalau sama kami selalu perhitungan dan tidak terlalu suka sama kami. Sakitnya aja sama kami, senangnya sama yang lain. Tapi kalau sama yang lain dia suka beri uang dan memuji-muji mereka. Dan kalau sudah sehat pasti langsung pulang ke rumahnya. Walau demikian saya dan anak-anak selalu berusaha melakukan yang terbaik. Tapi kalau ingat perbuatannya saya suka kesal. Jadi apa yang saya dan anak-anak harus lakukan supaya kami tidak berbuat dosa dan kesalahan. Bahkan tidak kehilangan sukacita, bahkan bisa menghilangkan kejenuhan atas kehadiran mertua saya di rumah. Mohon pencerahannya. Yang pertama, kamu masih egois. Kamu tidak tahu itu berkat seperti orang kaya yang dikunjungi Lazarus. Lazarus itu bisa merepotkan. Nah, kita lihat di Lukas pasal 16, orang kaya tidak mau direpotkan dan akhirnya celaka. Saya sering mengatakan kalimat ini. Kalau ada orang berkata, maaf ya Pak Eras, saya merepotkan Pak Eras. Saya jawab, kalau saya tidak direpotkan, saya itu seperti warung yang tidak laku. Kalau ibarat toko itu, kunjungan orang-orang yang merepotkan itu customer yang memberi keuntungan. Mertuamu itu customer yang memberi keuntungan. Kamu layani sebaik-baiknya, upahmu besar di surga. Kamu tidak akan rugi. Makanya kamu harus melihat itu sebagai berkat supaya kamu tidak kesal. Ajarkan anak-anakmu untuk menerima omanya dengan baik. Sebagai pelayanan. Dan jangan memperhitungkan kalau dengan saudara-saudara yang lain, kalau dengan anak-anak yang lain dia baik. Sakitnya, susahnya ke Anda. Loh itu berkat. Loh kok Anda marah loh. Jangan, itu berkat. Lagi pula, dengar nih. Sampai kapan dia hidup? Masih berapa lama? Pasti dia lebih tua dari kalian. Dan pasti juga akan pulang ke surga lebih dulu. On paper begitu, dan kertas itu begitu. Kenapa kamu jenuh? Kenapa kamu kesal? Kamu tidak rela melayani. Padahal itu berkat. Kamu ingat nanti suatu hari Tuhan berkata, ketika aku kesepian, aku sakit, kamu memperhatikan aku. Kamu tanya nanti, Tuhan kapan saya lihat Tuhan sakit? Itu ketika aku hadir dalam hidupmu sebagai mertua. Nah, Anda akan nyesel kalau tidak melayani mertua dengan baik hari ini. Ya, berubah mulai sekarang. Layani mertua dengan baik. Sambut sebagai pelanggan, customer yang membutuhkan sesuatu dari Anda. Dan itu menguntungkan. Lebih berkat memberi daripada menerima. Ingat, jangan memperhitungkan hal ketidakadilan. Kalau terhadap saudara-saudara lain dia begitu baik, memberi uang kepadamu, sakit dan capeknya. Itu kalimat yang tidak patut untuk anak Allah. Ya, jangan lakukan itu. Puji Tuhan kamu mendapat proyek itu. Wanita usia 42 tahun. Salam Pak Pendeta Erastus, saya selalu setia mendengar suara kebenaran. Doa pagi. Terima kasih firman-Nya selalu menguatkan saya. Di sini saya hanya minta penguatan dari Bapak tentang masalah saya. Saya sudah bercerai dengan suami, tapi surat cerai sampai saat ini saya belum lihat N tanda tangan. Tapi waktu pengurusan surat cerai itu, selingkuhannya sedang hamil. Sudah hamil. Dan orang tua selingkuhannya minta surat cerai dan cepat nikahin anak mereka. Nah, diuruslah surat cerai tanpa sepengetahuan saya. Tapi tidak masalah, saya hanya diam saja. Diam tapi sakit. Sekarang dia ada nikah dengan perempuan itu. Dan perempuan itu worship leader di gereja. Buset. Saya hanya minta doa dari Bapak, dukungan buat saya agar saya mampu jalan hidup bersama anak. Punya anak ya. Menata masa depan anak yang lebih baik. Sekarang anak perempuan saya satu-satunya sudah semester 6.
Semoga bisa mencapai cita-cita yang cemerlang. Makasih Pak atas curhatan hati saya, maaf berkepanjangan. Yang pertama, kamu tidak usah pikirkan surat cerai itu. Kecuali kamu mau menikah lagi. Apa kamu mau menikah lagi? Kalau enggak ya enggak usah. Ya. Tetapi kalau itu dibutuhkan untuk legalitas, kamu harus tanyakan ke suami. Kalau suami tidak mau menjawab, kamu boleh berkata begini. Kamu minta tolong pendeta atau siapapun untuk menanyakan itu. Kalau masih keras kepala, kau minta aparat untuk menanyakan, bukan membawa ke polisi. Aparat bisa diminta bantuan untuk minta surat cerai itu. Karena itu penting untukmu. Legalitas itu masih ada penting. Jadi jangan terlalu persoalkan, tapi jika mungkin minta surat cerai itu. Dan saran saya kepada kamu, jangan menikah dulu, jangan menikah lagi. Ya, nanti kamu susah, urus anak saja. Yuk kita berkemas-kemas bareng-bareng ke surga. Ya, menikah lagi belum tentu kamu senang. Kamu tambah susah nanti jangan-jangan. Ya, PR kedua, penderitaan kedua. Lebih baik tidak menikah. Wanita usia 29 tahun Kalimantan Selatan. Salam Pak Pendeta Erastus Sabdono, saya mau share Pak. Saya menikah dengan suami saya yang umurnya juga 29 tahun. Seumuran dengan saya. Menikah sudah setahun lebih, belum mempunyai anak. Kami berjemaat di GSKI. Bagaimana pendapat Bapak cara mengedukasi keluarga bahwa kami memang belum dikehendaki Tuhan untuk memiliki anak? Kami akan pulang kampung Pak, saya bingung bagaimana mempersiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang nanti jika pulang pasti banyak menanyakan. Dalam hati Pak, semua orang menikah pasti ingin memiliki anak, tapi kami berserah saja. Melu kersane Gusti, artinya ikut kehendak Tuhan. Terima kasih Pak. Lah umurmu masih 29 kok repot. Saya menikah usia 30 tahun. Istri saya juga cuma beda hanya 1 tahun. Ya enggak masalah. Kamu sampaikan ke orang-orang belum dianugerahi anak, cukup. Kok kamu repot? Jangan jadikan masalah ini ya. Udah jangan jadikan masalah. Kamu jadi berhala nanti, akan jadi berhala masalah ini. Kamu bisa punya anak. Tapi ada kalimat yang tadi kamu tulis yang saya harus koreksi. Semua orang menikah pasti ingin memiliki anak. Tidak. Orang-orang yang dewasa rohani menikah dan tidak memaksa punya anak. Ini kamu kalimatkan sendiri. Melu kersane Gusti. Duwe anak boleh, ndak duwe anak ora apa-apa. Kan gitu. Ya? Oke, bukan masalah. Jadi jangan jadikan masalah. Pertanyaan berikut ini saudaraku. Ya. Sudah cukup ya 30 menit ya. Oke. Ini pertanyaan berikut akan saya jawab di episode yang akan datang. Oke. Sampai di sini saja dulu. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.